warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan presentasikan materi manajemen risiko likuiditas. Perkenalkan, nama saya Sylvia Diah Ayu Puspitasari, NIM 402210029. Saya Wira Bijana, NIM 402210018. Menurut PPI nomor 11/25/2009, risiko likuiditas merupakan risiko bank akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Aspek dasar dari risiko likuiditas: yang pertama, transformasi jatuh tempo kewajiban dan aset bank. Yang kedua, likuiditas yang melekat pada aset suatu bank. Sejauh mana suatu aset dapat dijual tanpa menimbulkan kehilangan nilai di bawah kondisi pasar secara signifikan. Risiko likuiditas bank syariah akan muncul jika terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, bank syariah tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat saat terjadi penarikan dana simpanan dalam jumlah besar. Bank syariah memiliki komitmen pembiayaan dengan dana besar, tetapi saat realisasi tidak memiliki dana yang cukup. Yang ketiga, terjadi penyusutan besar nilai aset yang dimiliki oleh bank syariah. Pada risiko inheren, bank syariah merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Indikatornya terdapat 4. Yang pertama, komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administrasi meliputi bagilah aset kekayaan lancar primer dan sekunder dengan total aset. Kedua, aset lancar primer dan sekunder atau jangka pendek. Yang ketiga, aset likuid primer dan sekunder atau dana non inti jangka pendek. Yang ketiga, aset lancar primer dan sekunder atau dana pendek non inti jangka pendek. Kelima, dana non inti atau total dana. Yang kedua, konsentrasi dari aset dan kewajiban meliputi konsentrasi aset dan konsentrasi kewajiban. Yang ketiga, kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Keempat, akses pada sumber pendanaan. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board atau IFCB terdapat 22 prinsip, antaranya nomor 1, peran direksi. Direksi harus menetapkan tingkat toleransi risiko likuiditas bank syariah sepadan dengan kemampuannya untuk meminta bantuan dana yang cukup dan berbasis syariah yang dalam penguraian risiko. Yang kedua, struktur pemerintahan dan peran manajemen senior, yaitu struktur tata kelola bank syariah harus menentukan peran dan tanggung jawab senior manajemen Dewan Pengawas Syariah, termasuk Departemen Manajemen Risiko, dan pemisahan yang tepat antara operasional dan fungsi pemantauan. Yang ketiga, identifikasi risiko likuiditas, yaitu bank syariah harus menggunakan suatu modal atau kontrak yang mana profil dari pemegang rekening investasi, pemegang giro, serta pemegang dana lainnya dalam keadaan normal. Keempat, interaksi risiko likuiditas serta implikasi kontrak pembayaran Islam, yaitu di mana kerangka kerja manajemen risiko perusahaan terpadu akan memperhitungkan interaksi antara risiko likuiditas dengan risiko lainnya. Di dalamnya membahas dari risiko likuiditas yang muncul dengan adanya kontrak keuangan syariah. Yang kelima, pengukuran risiko likuiditas, yaitu mengukur arus kas yang timbul dari calon aktif, kemudian posisi off balance sheet melalui berbagai ketentuan waktu yang tepat dalam mata uang berbeda dan kondisi pasar menggunakan metrik yang sesuai dengan metodologi termasuk perilaku statistik yang sesuai. Yang
keenam yaitu pengendalian dan mitigasi risiko likuiditas. Yaitu dalam hal ini diverifikasi harus mengatasi konsentrasi potensial oleh penyedia dana likuiditas, jenis pendanaan, maturity profil, mata uang, serta letak geografis. Yang ketujuh, manajemen konsolidasi risiko likuiditas, yaitu struktur terpusat dalam mengelola risiko likuiditas serta manajemen senior wajib menyiapkan sebuah strategi, kewajiban serta prosedur dalam mempertimbangkan posisi. Yang kedelapan, mempertahankan likuiditas kualitas tinggi, di mana setiap bank wajib menjaga buffer likuiditas dalam menahan sebuah kondisi stres potensial. Yang kesembilan, mempersiapkan rencana kontingensi pendanaan, yaitu langkah-langkah menangani risiko likuiditas. Yang ke-10, mengelola agunan bank syariah online. Yang ke-11, kolaborasi antar bank syariah untuk mengembangkan peraturan berbasis syariah, solusi serta mekanisme perdagangan likuiditas. Yang ke-12, pertemuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban. Yang ke-13, risiko likuiditas falas valuta asing, yaitu bank syariah harus memberi batasan pada eksposur khususnya pada mata uang yang tidak likuid serta konvertibilitas rendah. Ke-14, pelaporan dan pengungkapan risiko likuiditas. Yang kelima, tanggung jawab untuk pengawasan dalam risiko likuiditas. Yang ke-16, kebutuhan peraturan pengawasan bank syariah, yaitu mempertimbangkan yang dikhususkan berkaitan dengan pendanaan, pembiayaan kredit, produk investasi, akses pada surat berharga, dan tahap pengembangan pasar keuangan Islam. Yang ke-17, peran pengawas sebagai penyedia bantuan likuiditas, yaitu memberi kejelasan dalam perannya sebagai penjelas likuiditas dan memperluas kelayakan objek jaminan syariah untuk memberikan likuiditas. Yang ke-18, pengawasan risiko likuiditas di level konsolidasi, yaitu evaluasi kerangka kerja. Ke-19, kompilasi informasi tentang likuiditas dan corrective action, yaitu otoritas pengawas harus menyerahkan informasi kuantitatif atau kualitatif secara online. Yang ke-20, lintas sektor pengawas risiko likuiditas, yaitu pengawas harus bergabung, saling berhubungan, berkomunikasi, dan menyepakati penilaian dari posisi likuiditas. 21, yaitu perencanaan kontingensi pengawas untuk bank syariah. 22, peran pengawas dalam pembangunan infrastruktur likuiditas, yaitu pengawas wajib bekerja sama dengan badan-badan sektor lainnya. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko. Dalam penerapan manajemen risiko, sebuah bank yang dikelola dengan baik harus memiliki mekanisme yang jelas untuk identifikasi pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko likuiditas. Sebuah sistem yang mampu membantu bank dalam mengidentifikasi secara tepat sumber risiko likuiditas untuk menghindari kerugian. Neraca bank berkembang dalam kompleksitas dan ketergantungan pada pasar modal menjadikan manajemen risiko likuiditas lebih menantang. Selanjutnya, sistem pengendalian dan mitigasi. Untuk melakukan pengendalian dan mitigasi risiko likuiditas terdapat beberapa hal yang seharusnya dilakukan bank syariah. Di antaranya, yang pertama, melakukan diversifikasi terhadap sumber pendanaan serta menghindari ketergantungan terhadap investor besar. Yang kedua, penggunaan skema pendanaan jangka pendek. Yang ketiga, bank syariah harus melakukan sekuritisasi aset selama mungkin dan disetujui oleh DBS dan BSN, yakni berbasis akad investasi. Yang keempat, bank syariah membuat kebijakan cadangan likuiditas dan memasukkannya dalam perhitungan tingkat likuiditas optimal yang harus dijaga setiap periode. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.